pimpinan gitu, menjadi berada di posisi depan, tengah, dan belakang. Yang menjadi program unggulan dari Hima PMI di bawah kepemimpinan Tum Ajeng itu apa sih? Kita bukan hanya perempuan yang bisanya diam dan hanya mengikuti lelaki, tapi kita juga memiliki hak untuk bersuara, hak untuk berekspresi di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan, semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya di rumah. Selamat datang kembali di acara Develop Mind, yang mana ini adalah ruang diskusi kita membahas tuntas tentang seputar dunia kampus, pengembangan diri, dan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam periode 2025-2026. Beliau adalah sosok yang sangat memiliki visi misi kuat dan memiliki kesiapan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih positif. Saya, Hamdan Abdul Syukur, akan menemani teman-teman sekalian beberapa menit ke depan untuk membahas tentang apa sih peran penting salah satu organisasi mahasiswa terhadap relevansinya ke jurusan pengembangan masyarakat Islam. Nah, kita sambut terlebih dahulu langsung saja kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2025. Selamat datang Saudari Suwatunisa Ajeng. Selamat datang. Ya, terima kasih. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selalu baik ya. Terima kasih sudah bersedia hadir di acara Develop Mind ini untuk ngobrol tentang mengupas tuntas tentang Hima PMI. Betul. Sebelum mengenal lebih jelas tentang Hima PMI, aku mau nanya dulu nih, apa sih peran perempuan sebagai seorang pemimpin itu? Kan biasanya dianggap sebagai kemustahilan atau suaranya itu kurang didengar ya kalau perempuan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali perempuan yang menjadi ketua umum, yang menjadi pimpinan di suatu organisasi seperti Tum Ajeng sendiri nih. Nah, apa sih yang menjadi motivasi kakak menjadi ketua himpunan PMI ini? Oke, baik. Sebelumnya saya bukan tamu ya teman-teman, karena saya juga bagian dari HMI gitu, Himpunan Mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam. Dan motivasi ya terkait yang udah dijelaskan sama host kita yang luar biasa ini ya teman-teman. Jadi kita itu semua pemimpin, baik itu memimpin diri sendiri dan memimpin halayak atau masyarakat. Untuk perempuan menjadi pemimpin itu bukan hal yang mustahil di zaman sekarang ini, karena banyak sekali ya dari mulai zamannya Kartini sampai sekarang perempuan itu sudah bereksplor menyeratai dengan laki-laki. Dalam artian apa? Dalam artian perempuan itu bisa menjadi pemimpin, bisa memotivasi semua masyarakat yang lain gitu. Kita bukan hanya perempuan yang tidak terdengar suaranya ya tadi, kita bukan hanya perempuan yang bisanya diam dan hanya mengikuti lelaki, tapi kita juga memiliki hak untuk bersuara, hak untuk berekspresi di luar sana. Jadi jangan takut untuk menjadi pemimpin walaupun kita seorang perempuan, karena pada hakikatnya kita semua adalah pemimpin gitu ya. Bener kan? Uswatun hasanah gitu, pemimpin yang baik itu dari diri sendiri maupun memimpin sebuah organisasi ataupun masyarakat tertentu seperti itu. Jadi motivasi saya jadi pemimpin ya karena setiap orang berhak menjadi pemimpin, dan memang setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Jadi ya buat apa kita takut atau enggan menjadi pemimpin di organisasi yang luar biasa ini. Wah, keren sekali nih motivasinya. Bisa untuk teman-teman ambil pelajaran dari motivasi Tum Ajeng ini. Nah, berlanjut ke pembahasan yang lebih dalam, bisa diceritakan apa sih tentang Hima PMI itu dan apa peran pentingnya bagi mahasiswa pengembangan masyarakat Islam? Ya, bisa dijelaskan.
Baik, karena episode kemarin kan sudah dijelaskannya terkait kita pengenalan terhadap jurusan pengembangan masyarakat Islam oleh ketua jurusan kita sendiri yang sama-sama kita ketahui bahwasanya jurusan pengembangan masyarakat Islam itu ya penting gitu di tengah-tengah masyarakat, karena kita mempelajari terkait bagaimana kita pendekatan dengan masyarakat, bagaimana kita memberdayakan masyarakat, karena kita juga salah satu bagian dari masyarakat gitu. Dan himpunan mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat itu salah satu organisasi yang yang berada di dalam jurusan pengembangan masyarakat Islam. Otomatis semua visi dan misinya itu beriringan atau sejalan dengan visi misi dan jurusan pengembangan masyarakat Islam. Jadi Himpunan Pengembangan Masyarakat Islam ini berorientasi pada pemberdayaan tentunya. Pemberdayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan teknologi. Tidak jauh juga dengan yang namanya kolaborasi, yang namanya produktif dan aktif, ya mewadahi mahasiswa itu untuk bisa berorientasi dalam pemberdayaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan teknologi, itu mengikuti perkembangan zaman. Itu himpunan mahasiswa pengembangan masyarakat Islam yang memiliki visi tersendiri, itu menjadikan wadah himpunan mahasiswa pengembangan masyarakat Islam untuk berkolaborasi, inovasi, dan dalam berorientasi pemberdayaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mengikuti perkembangan zaman teknologi. Seperti itu, Kakak. Wah, menarik sekali ya. Ternyata menjadi Hima PMI itu bagi perannya itu sangat penting sekali berarti ya. Sangat penting karena kita adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Islam. Nah, sebetulnya Hima PMI sendiri itu setiap divisinya kan ada 5 divisi ya, memiliki berbagai jenis program unggulan dari setiap divisinya. Yang salah satunya dan misalkan dari community development atau Komdev yang kita sebut itu ada pekan pengabdian kepada masyarakat PPKM, yang dimana itu implementasi dari pengembangan masyarakat Islam. Kita mengabdi kepada masyarakat, kita menelusuri apa sih pendekatan apa yang perlu diterapkan atau program apa nih yang perlu kita bantu kepada masyarakat setempat. Jadi ada PPKM di community development namanya Komdev. Ada juga divisi Litbang pengembangan dan penelitian dan pengembangan. Itu ada program unggulan terkait riset dan data dalam pekan pengabdian masyarakat tersebut. Jadi mencari riset atau data terkait desa dan potensi desa yang bisa kita gali dan yang bisa kita bantu agar kita itu bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dengan tepat. Lalu juga ada minat dan bakat yang memiliki program unggulan terkait Harlah, Hari Lahir Pengembangan Masyarakat Islam, yang dimana Harlah itu sebagai wadah ekspresi mahasiswa untuk menunjukkan minat dan bakat, karena minat dan bakat kan berbeda ya. Minat itu keinginan, akan bakat itu skill yang dimiliki. Jadi itu sebagai ajang tuh kita mengadakan perlombaan, kita bertemu sapa dengan seluruh keluarga besar pengembangan masyarakat Islam. Terus juga ada Infocom ya, yang ini informasi dan komunikasi, yang mana program baru ini, program unggulan yang kita awal periode ini itu langkah besar itu mengikuti digitalisasi, yaitu podcast yang The Development ini ya teman-teman, yang insya Allah ada komitmen terhadap podcast ini untuk memperluas pengenalan kita terkait dunia digital. Terus juga ada keilmuan, yang mana keilmuan juga memiliki program unggulan seminar moderasi beragama yang beredukasi, terus yang memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis di situ. Jadi kan di Indonesia sendiri kan banyak ya beragama begitu, bermacam agama. Di situ kita mengadakan seminar moderasi beragama, mendengarkan pendapat-pendapat dari berbagai kepercayaan yang lain gitu teman-teman. Terus juga dari sekian 5 itu ya, dari community development, Litbang, Infocom, keilmuan, ada apa lagi berarti? Berarti udah ada Minbak ya kan. Nah dari 5 divisi itu memiliki program unggulannya masing-masing. Nah kita sebagai pimpinan gitu menjadi berada di posisi
depan, tengah, dan belakang. Di depan itu kita memimpin atau memberi arahan kepada program-program yang mereka rancang, terus di tengah kita mengayomi mereka berjalannya program itu, dan di belakang kita mendorong mereka gitu. Jadi kita berusaha untuk semaksimal mungkin membersamai teman-teman himpunan untuk bisa belajar menghadapi masalah, belajar untuk manajemen waktu dan lain sebagainya seperti itu. Wah, keren sekali ya. Berarti memang banyak sekali program unggulan dari Hima PMI ini. Betul. Yang menjadi relevan lah untuk kebutuhan mahasiswa dan masyarakat. Lalu bicara tentang program, tidak terlepas dari adanya tantangan. Nah, apa sih apa tantangan dan kendala dari program yang sedang atau akan dilakukan itu apa saja, bisa dijelaskan? Baik, karena dalam hidup itu masalah sebagai sahabat sebenarnya, tapi karena disebutnya masalah, jadi di pemikiran kita tuh akan takut terus bingung gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman, sebuah organisasi juga menghadapi tantangan, peluang juga seperti itu. Jadi bagaimana sih himpunan mahasiswa menghadapinya itu? Ya dihadapi, karena semakin besar masalah kita, semakin besar juga peluang kita untuk bisa belajar dari masalah tersebut. Masalah itu bukan hal yang negatif saja ya teman-teman. Jadi kita juga bisa belajar dari masalah itu sendiri. Jadi himpunan mahasiswa jurusan pengembangan masyarakat Islam ini ketika mendapatkan masalah ya dihadapi, tidak kabur, tidak meninggalkan masalah itu. Malah kalau misalkan kita meninggalkan masalah itu, ya masalah itu tuh semakin besar gitu, dan akan mengejar-ngejar kita terus. Ya kita harus menghadapinya. Dengan apa menghadapinya? Ya karena kita berorganisasinya kolaborasi ya, yaitu kita saling bertukar pendapat, terus kita mendengarkan dari pendapat satu ke pendapat B juga. Jadi ya kita menerima suara atau masukan-masukan dari anggota yang lainnya juga untuk bisa menemukan pemecahan masalah, karena kita yakin dengan bermusyawarah ya namanya itu. Bermusyawarah itu masalah itu bisa ditemukan gitu kunci jawabannya, karena kunci jawabannya itu banyak sebenarnya. Kalau misalkan satu masalah aja tuh banyak kunci jawabannya, bisa ada 1, 2, 3 kunci jawabannya. Kita merumuskan itu, mana nih kunci jawaban yang kiranya bisa kita ambil dan lebih efektif kita gunakan untuk memecahkan masalah itu sendiri, seperti itu. Jadi dihadapi gitu. Wah, berarti tantangan dan masalah itu bukan kita harus lari ya, tapi dihadapi. Betul, dihadapi. Nah, itu sangat komprehensif sekali ya. Sepertinya waktu kita sudah sedikit lagi nih, tidak terasa ya tuh ngobrol kita dari awal sampai sekarang. Nah, pertanyaan akhir nih atau closing statement, apa yang menjadi harapan atau pesan Tum Ajeng bagi mahasiswa PMI, terus para anggota Himapmi dan seluruh keluarga besar himpunan pengembangan masyarakat Islam, bisa disampaikan? Harapan boleh ya, kalau misalkan kata Ibu Kajur kita, kalau misalkan harapan tuh kayak bermimpi gitu ya. Kita berharap gitu, entah itu ada atau terwujud atau tidak terwujudnya, ya itu yang terbaik. Sebenarnya sudah yang terbaik untuk kita. Harapannya tentu ingin lebih maju lagi, lebih jurusan pengembangan masyarakat Islam itu lebih unggul gitu. Bukan hanya dari himpunannya saja ya yang aktif, yang kreatif dan yang inovatif itu, tapi dari setiap mahasiswanya juga memiliki peran, karena kita keluarga besar pengembangan masyarakat Islam. Setiap mahasiswa yang masuk di jurusan pengembangan masyarakat Islam itu memiliki peran untuk bersama-sama menjadikan jurusan kita itu jurusan yang unggul gitu. Siapapun yang ingin atau yang memiliki bakat ataupun memiliki keterampilan, pemikiran yang bisa memajukan jurusan pengembangan masyarakat Islam, mangga salurkan ke kami, salurkan ke himpunan mahasiswa pengembangan masyarakat Islam untuk kita bantu mengimplementasikan harapan yang teman-teman cita-citakan gitu. Dalam artian ya lebih baik, lebih maju, lalu bisa bisa mengimbangi dengan jurusan lain gitu. Dan khususnya ada harapan yang di podcast The Development ini ya, itu ya pendekatan terhadap halayak umum
terkait HIMAPMI ataupun terkait jurusan pengembangan masyarakat Islam itu lebih mengenal jurusan pengembangan masyarakat Islam, lebih mengenal apa sih yang ada di jurusan pengembangan masyarakat tersebut, karena pada hakikatnya jurusan kami itu ya terjun langsung pada masyarakat gitu, karena ya berimplementasikan gitu, langsung explore kepada masyarakat. Bahkan mata kuliah yang kita hadapi juga kebanyakan ya langsung ada di masyarakat gitu, sering observasi, sering penelitian, turun lapangan, mungkin ke Hamdan juga ya, maksudnya merasakan gitu ya Kak, bagaimana kita mengetahui atau bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat itu ya sangat kompleks gitu ya. Kunci untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya berada di lingkungan jurusan pengembangan masyarakat Islam, seperti itu. Baik, jawaban yang sangat bagus sekali. Berarti jawabannya dapat disimpulkan bahwasanya masalah itu bukan dihindari ya Tum, atau lari dari masalah, tapi kita hadapi masalah itu dengan semangat dan ya tadi yang disampaikan. Lalu tidak terasa nih waktu sudah sedikit lagi. Ada pesan nggak buat mahasiswa pengembangan masyarakat Islam dan anggota HIMA PMI ini? Baik teman-teman, mungkin ini mah bukan pesan ya, harapan sendiri dari saya gitu untuk teman-teman pengembangan masyarakat Islam ataupun teman-teman yang mendengarkan podcast ini, karena kita dari jurusan pengembangan masyarakat Islam itu merupakan teman-teman bagi teman-teman semua, yang mana jurusan kami kan lebih ke masyarakat ya, lebih mengetahui atau lebih mempelajari terkait bagaimana pendekatan kita terhadap masyarakat dan bagaimana kita memberikan program atau memberdayakan masyarakat. Jadi tetap semangat dan jangan sampai menyerah, jangan putus asa, karena setiap apapun yang datang ke kita itu adalah salah satu pembelajaran yang baik. Karena baik itu masalah, baik apapun itu yang kita sebut masalah atau keajaiban apapun itu adalah sudah skenario yang terbaik untuk kita. Jadi terimalah dengan lapang. Untuk kita menerimanya itu ya itu adalah pilihan kita semua, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita menerima hal itu gitu. Apakah kita menerima dengan bahagia atau kita menerima dengan sedih atau amarah. Ya saya harap teman-teman semua tetap semangat dan jalani dengan bahagia, karena apa yang kita ekspresikan hari ini itu ya akan datangnya seperti itu gitu. Kalau misalkan kita mengeluarkan energi positif, insya Allah yang datangnya juga energi positif kembali gitu. Jadi jangan pernah berpikiran negatif atau takut akan kita melangkah yang lebih baik gitu. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak Tum Ajeng atas sharing sessionnya, terus pesan-pesannya, terus tadi banyak sekali yang Tum Ajeng sampaikan. Tak terasa kita sudah ada di penghujung pertanyaan dan ya mungkin cukup sekian dulu untuk podcast Development hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi para pendengar dimanapun teman-teman berada. Saya Hamdan Abdi Syukur mohon pamit undur diri. Ubur-ubur ikan lele. Tunggu episode selanjutnya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.